Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan apa itu prakarya dan kewirausahaan. Nah, di sini kita harus tahu apa itu prakarya dan kewirausahaan. Nah, prakarya berasal dari menggunakan kata pra dan juga karya yang di dalamnya pra memiliki makna belum dan karya adalah sebuah hasil karya. Nah, sedangkan kewirausahaan adalah merupakan suatu proses sistematis penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memenuhi kebutuhan dan peluang di pasar. Nah, itulah pengertian dari prakarya dan kewirausahaan. Baiklah, kita akan melangkah ke materi selanjutnya. Baiklah, kita akan melangkah ke materi selanjutnya, yaitu sumber daya dan nilai ekonomis bagi produk. Nah, baik produk usaha kerajinan maupun usaha makanan. Nah, sumber daya ini terdiri dari 6. Nah, yang pertama itu ada yang namanya sumber daya manusia. Nah, di sini sumber daya manusia itu merujuk pada keterampilan manusia yang terlibat dalam produksi produk dan pemasarannya. Pilihan kemampuan teknik yang telah terkuasai dengan baik memudahkan produksi suatu kerajinan maupun usaha makanan dan lain-lainnya. Nah, dan yang kedua itu ada yang namanya sumber keuangan. Nah, sumber keuangan ini yaitu ada yang namanya modal awal, yang mana merupakan salah satu unsur penting untuk dipertimbangkan dalam menjalankan suatu usaha. Nah, usaha baik usaha makanan maupun usaha kerajinan. Nah, dan yang ketiga itu ada yang namanya materi atau bahan. Nah, materi atau bahan ini biasa kita sebut yaitu pada produksi kerajinan atau makanan, pemilihan bahan setengah jadi dan bahan jadi merupakan faktor penting yang harus kita optimalkan kemudahan dalam mendapatkan bahan atau peluang inovasi, efektivitas dan lain-lain berhubungan langsung dengan bahan produk kerajinan yang akan kita pilih. Nah, dan yang keempat itu ada yang namanya mesin atau alat yang kita gunakan. Nah, di mana mesin dan alat ini ketersediaan alat yang dibutuhkan untuk membuat produk kerajinan mempermudah efisiensi dalam proses produksi. produksi. Nah, dan yang kelima ada yang namanya metode. Nah, metode yang dimaksud di sini adalah penetapan pelaksanaan kerja tugas yang diberikan secara efisien mungkin baik secara waktu, keuangan maupun pemasarannya. Nah, kita lanjut lagi yang bagian keenam, pasar. Nah, pasar ini adalah
Faktor penting pada kesuksesan produk kerajinan, baik produk kerajinan maupun usaha makanan dan lain-lain. Nah, di mana target pasar dan produk yang tepat dapat mempermudah penjualan produk yang kita hasilkan. Nah, di sini kita juga perhatikan juga daya beli pasar dalam perhitungan harga produk. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di situ. Nah, inilah yang disebut dengan 6M. Nah, yang ke-6M ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Apabila salah satu tidak ada, maka sesuatu yang kita kerjakan maka tidak akan terselesaikan karena salah satunya ini saling berkaitan. Nah, contoh kecilnya kita misalkan membuat suatu kerajinan dari bahan limbah. Nah, dari bahan limbah yang seperti apa yang kita mau buat? Nah, bisa kita ambil contoh seperti bahan limbah untuk membuat tempat tisu dari bahan limbah. Nah, dari bahan limbah, walaupun ini bahan limbah, tetapi menggunakan yang namanya ada yang menggunakan manusia atau keuangan, karena walaupun kerajinan itu pasti membutuhkan yang namanya keuangan. Nah, hanya itu yang bisa sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, kita akan melanjutkan pada gambar tentang kerajinan. Ini hasil produk kerajinan yang sudah kita Inilah hasil produk kerajinan yang kita buat dari bahan limbah. Dari bahan limbah ini terdiri dari kardus bekas, kardus besar, tisu yang tidak digunakan lagi, dan pita. Nah, adapun yang lagi itu yaitu lem lilin, gunting. Kalian bisa perhatikan di sini. Adapun di sini sedotan yang bisa kita jadikan sebagai suatu bahan kerajinan. Dari hasil kerajinan yang sudah kita buat ini bisa kita perjualbelikan kepada masyarakat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.